Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya hormati kepada Ibu Hajah Khadijah Syarifuddin. Hadir enggak? Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezekinya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga orang tuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua para pengurus apa ini? Pengurus Masjid Salim semuanya, anggotanya, para jamaah, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan di satu saat meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi untuk Ibu siapa? Bapaknya. Bapak siapa? Bapak Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kanker kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwala jahimi wa habli taubadan jalali
Pada pertemuan kali ini saya langsung bahas saja ya. Ciri-ciri orang yang hatinya mati. Ini saya rangkum. Ciri-ciri orang yang hatinya mati. Ini, waktunya dibatasi ya. Jadi saya bingung ya. Ciri-ciri orang yang hatinya mati. Yang pertama, orang yang meremehkan sholat. Jadi ciri-cirinya orang yang hatinya mati, yang pertama adalah orang yang meremehkan sholat. Yang kedua, orang yang tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa. Ini orang yang tidak merasa dosa ketika melakukan dosa. Itu juga namanya ciri daripada orang yang hatinya mati. Yang ketiga, orang yang suka berburuk sangka. Orang yang suka berburuk sangka atau namanya suudzon. Apa? Apa Bu? Suudzon. Jadi suudzon itu namanya buruk sangka. Jadi kalau sudah masuk ke situ, itu namanya masuk kepada kelompok orang yang hatinya mati. Yang pertama, saya ulas dulu dikit ya. Yang pertama adalah orang yang sering menyepelekan sholat, merendahkan. Waktu sholat kan ada dua. Satu waktu ikhtiyari. Apa yang dimaksud waktu ikhtiyari? Waktu boleh. Ya, waktu boleh untuk menunaikan sholat. Contoh, tadi waktu zuhur jam 12 misalkan. Ya misalkan, begitu sampai masuk asar jam 3 lewat berapa? Lewat 20 misalkan. Nah itu waktu ikhtiari. Boleh sholat duhur sebelum asar. Misalkan kurang 5 menit atau kurang 2 menit, atau misalkan kita lagi takbiratul ihram, usolli pada zuhri, Allahu Akbar, adzan, teruskan aja, teruskan, masih boleh. Yang penting pada waktu takbiratul ihram, ya, pada waktu takbiratul ihram posisinya belum masuk asar, belum ada. Ini waktu ikhtiar namanya. Yang kedua, waktu fudela. Apa yang dimaksud waktu fudela? Waktu yang utama. Begitu ibu dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu berangkat masjid apa di rumah? Nah, di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Ya, itu ibu harus segera memperhatikan pekerjaannya. Ya, wudu, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita menjalankan sholat zuhur. Nah, ini adalah waktu yang bagus. Tapi ada orang yang meremehkan. Contohnya, udah tahu kita waktu luang. Ini kadang-kadang ibu-ibu ya, udah segini tuanya masih main HP kan. Betul nggak? Nih kalau di rumah lihat aja, semua bapaknya HP, anaknya HP, mamahnya, pembantunya HP semua. Nah, itu kan perbuatan sia-sia. Berhenti Bu, berhenti, kita wudu, ya. Itu namanya waktu yang fudela, yang lebih utama. Kalau orang-orang yang menyepelekan, merendahkan, membiarkan, apalagi cuek, udah waktu asar, bentar lagi,
Ntar lagi. Ada nggak orang begitu? Mana orangnya? Ibu bisa ngukur sendiri, jangan-jangan nanti sampai mati hatinya. Ya, jadi ini lagi ngukur diri sendiri, Bu. Lagi ngukur diri sendiri. Kalau orang yang aktif berarti hatinya kalau entar-entar berarti hatinya. Nah, makanya ini harus ngaji, harus paham. Jangan sampai kita dianggap hatinya mati. Jangan sampai. Jadi tepat waktu, namanya sholat tepat waktu. Di zaman Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu saat waktu pemerintahan Abu Bakar Siddiq, ada sahabatnya meninggal dunia. Tahu belum meninggal? Tahu kan? Nggak tahu. Meninggal. Itu meninggal ditaruh di pojokan masjid sono, pojok. Di pojok sono ya. Di pojok. Mau disolatin. Para jamaah udah kumpul. Tahu-tahu gerak-gerak gitu. Burung batanya bergerak tuh. Waduh. Para jamaah pada, loh itu hidup lagi. Akhirnya didatengin. Abu Bakar Siddiq mendatangi, dibukalah burung batangnya, kemudian dibuka pocongnya. Kalau orang mati kan pocong ya, pocong diambil. Begitu dipocong keluar ular. Ternyata ular mengatakan wanataqul hayat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar kemudian kaget. Ya hayat, wahai ular, mengapa kamu mengigitin orang itu? Sedang gigitin bibir, Bu. Sedang digigit itu orang itu. Menggigit, makanya gerak-gerak terus. Ternyata lagi gigitin orang yang mati itu jenazah. Limana? Mengapa kamu menggigit itu? Amarallah, karena Allah memerintahkan kepadaku. Abu Bakar jawab lagi, ma khotoyahu, apa salahnya dia? Maka jawab, ular itu ngomong. Di sini ada ular ngomong nggak, Bu? Kalau ada ular ngomong lari, Bu. Ini ular ngomong. Salasu khotoyatin, 3 kesalahan. Yang pertama, la yasma'ul ulama. Orang yang tidak pernah ngikut dengeri para ulama kalau lagi memberi nasihat. Ya, nggak pernah ngikut pengajian di sini, nggak pernah ngikut pengajian di masjid sana enggak, di Jakarta enggak, di Istiqlal enggak, di TV One enggak. Ada yang begitu, Bu? Jadi sama sekali. Di sini yang dekat rumah nggak mau. Di Masjid Nur Falah nggak mau. Di Masjid Ar-Rahmah nggak mau. Di As-Sa'adah nggak mau. Di sini yang dekat, ustadznya itu aja. Betul nggak? Ada yang begitu? Ujung-ujungnya ke sini nggak, ke sana? Nah, ini namanya la yasma'ul ulama, nggak mau dengerin makolahnya para ulama. Nah itu, Bu, nanti kalau meninggal, naudzubillah, amin. Nah ini termasuk, Bu. Ya, kita mudah-mudahan jangan, amin. Ya, jadi yang kedua, ular yang ngomong itu, mani usyaka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, terutama zakat sesuai, kalau dagang ya 1 tahun sekali, ada hitungannya. Ada yang zakat mal dan sebagainya, ada zakat fitrah. Ya, jadi itu juga masuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat. Kalau sudah nisab, kalau belum yang enggak, Bu. Itu paling enggak. Kalau warung itu kan sekitar
60 juta, 40 juta uang sisa itu. Ada uang sisa segitu. Tahun lebihnya yang nggak dimakan. Oh, dimakan ya bukan. Nah, itu kalau nisab dagang lah. Nanti ada hitungannya sendiri. Nanti saya bahas. Ya, nanti bahas lagi. Nah, kemudian yang ketiga tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Ya, itu terkenal. Orang yang meninggalkan sholat, Masya Allah, jangan main-main, Bu. Makanya Ibu kalau punya anak harus disuruh sekolah, harus disuruh ngaji, ya. Sebelum umur 10 tahun suruh ngaji. Nih yang pada punya cucu nggak, Bu? Udah punya ya? Coba dididik ya. Tolong jangan sampai anak nggak ngaji. Jangan sampai anak nggak belajar agama. Walaupun ibunya ahli majlis taklim kayak gini nih. Hari ini di sini, hari besok di sono, hari besoknya lagi di sono, hari besoknya lagi di sono. Tahu-tahunya anaknya nggak sholat. Na'udzubillah min. Ada nggak begitu? Bahaya, Bu. Bahaya. Nanti ibu ditarik gitu. Udah masuk surga, tahu-tahu ada. Mengapa anakmu? Wah, itu jadi masalah entar. Ya, ada lagi itu. Na'udzubillah min. Jangan sampai segitu ya. Jadi apalagi, Bu, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, Bu, meninggalkan sholat di sini adab Allah mengadab sampai 60.000 ya, 60 tahun. 60.000 tahun. Ya, 60.000 tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Kayak apa itu 60 tahun? Itu satu, Bu. Terus ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana saya pernah meninggalkan sholat 10 tahun? Ada, Bu, yang meninggalkan sholat 10 tahun. Pada ngaku kenapa? Barangkali dulunya pernah. Berapa tahun meninggalkan sholat? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat 4 mazhab silahkan sholat, namanya sholat qodho. Contoh ya, yang ibu dulu pernah tinggalkan kira-kira 2 tahun misalkan, berarti ibu dari sekarang habis sholat duhur sholat lagi ya. Yang satu adalah sholat adaan karena sholat yang asli, yang kedua sholat untuk mengqodho ya. Dulu jamaah saya yang dia syahadah ya, ada yang nanya seperti itu. Alhamdulillah saya suruh ya, dia ngaku ya, saya dulu sekian tahun lah pokoknya ya, saya suruh, udah alhamdulillah ya. Begitu meninggal, nggak saya sebutkan orangnya, pokoknya saya nengok sana, itu wajahnya cerah, alhamdulillah, berarti husnul khotimah karena ngaku itu. Tobat, karena itu tobat benar-benar. Ketika saya terangkan, awas sungguh nanti akan diadab seperti ini, wah dia sampai mencucurkan air mata. Setelah saya selesai cerita sama saya, Ustaz, saya dulu kayak gini, Ustaz. Oh iya, udah Bapak ini aja jalankan ya. Pokoknya nanti kalau habis asar sholat lagi, tapi jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Habis asar nanti kan tangga yang itu sholat lagi, sholat apa itu? Nah, kita harus pinter-pinter lah sholatnya di rumah. Misalkan jamaahnya di masjid, ya sholat qodhonya nanti di rumah. Boleh ibu ya, kalau dulu pernah ngalami kira-kira berapa, ya boleh ngulangi lagi ya. Dalam rangka lagi awal waktu lah saya qodho lah, khawatir. Ya. Ada yang kedua i'adah. Apa itu i'adah? Ngulangi. Contoh, saya tadi waktu sholat duhur kayaknya mukna saya nggak kayak kena najis tuh, ragu kan ya. Nah nanti ketika dalam keraguan ulang lagi, itu namanya
Ya ada adaan kalau tepat waktu seperti kita ibu ya, berarti adaan. Karena kita udah lama berarti kodoan. Kalau ragu berarti ada ulang kembali. Ya, kalau kita kayak ragu ya, ada kan pernah saya kayak ragu ini. Nah, boleh ya ada. Itu ngeri. Makanya siksanya Bu, apalagi sholat subuh. Saya sering Bu dengar, bukan dengar. Saya kadang cek kan sama murid. Nah, ini udah habis waktunya ya. Ini sama matanya jadi sambil nggak konsentrasi nih. Nah, yang aku ngomong apa tadi? Anak punya murid. Tanya Bu. Nah, tadi sholat subuh enggak. Kalau anak kan nurut. Tadi sholat maghrib enggak. Sholat asar enggak. Begitu besok Bu masuk kelas lagi. Kemarin kamu sholat enggak. Terus-terusan ya Pak. Yang salah siapa itu? Orang tuanya. Hati-hati Bu. Sekarang mah harus sekolah di agama, sekolah di sama penyakitnya. Anak sekarang beda dengan anak zaman kita. Bener nggak Bu? Bener nggak? Anak sekarang susah. Jadi itu seperti itu. Tapi yang tanggung jawab adalah orang tua. Yang kedua, orang yang suka buruk sangka. Itu namanya hatinya mati. Makanya ibu ya, kalau melihat orang harus melihat bawah. Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Junaidi Al-Baghdadi. Dia mengajarkan, memberikan nasihat. Ketika kamu melihat orang tua, harus husnudzon. Ya Allah, itu orang udah tua. Berarti pahalanya lebih banyak, amalnya lebih banyak, sholatnya lebih dahuluan, tobatnya udah dahuluan daripada saya. Ya, jadi husnudzon. Ketika melihat anak kecil, husnudzon lagi. Ya Allah, itu mah anak kecil, enak, dosanya belum banyak. Misalkan dia meninggal, nggak ada dosanya, masuk surga. Ya Allah, saya udah tua. Kalau meninggal, Masya Allah, masih mengkhawatirkan. Itu namanya husnudzon. Ketika melihat orang bodoh, ya Allah, enak dia maya. Dia walaupun dia berbuat, tapi kan dia nggak tahu. Sementara saya udah tahu ngaji terus, tapi belum bisa melaksanakan. Bagusan dia daripada saya. Bisa begitu? Bisa nggak? Tapi itu harus begitu. Itu namanya husnudzon. Ketika melihat orang ya Allah, itu orang minta-minta, mungkin dia kesusahan. Ya Allah, untung saya. Nah, ini jangan malah suudzon. Ada nggak suudzon? Ya ada yang suudzon begini. Wah, itu tukang minta-minta terus. Betul nggak? Ada orang model begitu? Ada ya, nggak usah. Kita husnudzon itu supaya masuk kepada, ya, jangan sampai masuk kepada orang yang hatinya mati. Karena kalla balrona ala qulubihim, ketika orang selalu husnudzon, ya, ketika selalu berbuat dosa. Husnudzon itu dosa, Bu. Berbuat bersangka buruk kepada orang lain itu dosa. Lah karena dosa kita malah tebal, tambah kuat itunya, tambah kuat, tambah keras hatinya. Ya, makanya mulai dari sekarang ya kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal
Terus yang ketiga, dia sering berpaling daripada Al-Quran. Jadi berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ulama, kayak tadi itu yang pertama, berarti itu masuk kelompok orang-orang yang hatinya mati. Tiga ya, tiga aja udah bagus sekali kalau kita jaga. Yang pertama tadi apa? Orang yang meremehkan Yang kedua, tidak merasa dosa ketika dia berbuat dosa. Tidak merasa dosa. Banyak kan orang nggak mau berangkat ngaji, itu namanya tidak merasa. Padahal ngaji adalah kewajiban. Lah biarin aja. Dari tahun pertama di sini misalkan, tahun besok nunggu lagi, tahun besok 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 lagi, tahu-tahu sakit, akhirnya loh, ngeri itu ya, bahaya. Makanya ibu yang bisa hadir di sini, alhamdulillah ya. Ya. Ini contoh banyak orang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Terus yang selanjutnya berburuk sangka. Yang selanjutnya lagi orang yang jauh daripada Al-Quran. Kayak tadi, la yasma'u qaulil ulama, tidak mau ikut serta mendengarkan para qaulul ulama. Kalau orang yang sering dengarkan ulama, Bu, hatinya lembut. Semua kebaikan nih, Bu, hatinya lembut. Hatinya lembut, hatinya lembut, hatinya lembut. Ketika hatinya lembut, maka hatinya akan hidup. Makanya orang yang biasa ngaji, itulah yang ngaji terus. Ketika ada muludan, insya Allah ibu-ibu ini pada datang semua, betul nggak? Tapi yang nggak pernah juga, betul. Makanya akhirnya di sini tradisinya, kalau ada muludan, ngundang musola asada, ngundang masjid Ar-Rahmah, Nurul Falah, kemana-mana. Yang hadir orang sini bukan orang yang biasa ngaji. Yang hadir orang yang biasa ngaji, walaupun tabligh akbar pun, betul nggak? Di sini tidak ada kata tabligh akbar, kayak kemarin itu ada UAS ya. Yang hadir mana? Dari Celengsi hadir, dari Kelapa Nunggal hadir, dari Jonggol hadir, dari Gatar Gebang hadir. Itu yang hadir orang-orang yang biasa ngaji. Itu tandanya hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup, insya Allah ketika mati dalam husnul khotimah. Kehidupan, Bu. Orang kaya, ibu nggak usah bangga. Saya nggak seneng kalau orang kaya tapi nggak pernah sholat. Orang kaya nggak pernah ibadah. Orang kaya nggak pernah ngaji. Itu naudzubillah min dzalik. Memang sih mewah ketika di dunia, tapi awas lu kalau udah masuk kuburan, gencet itu gencet. Itu digencet beneran, Bu. Makanya di sini nanti barang siapa yang tidak pernah melakukan sholat isya, ini isya, Allah sampai begini, ya Allah, kau hamba-hambaku, bumi itu sampai ngomong, hamba-hambaku, kau hidup di atas bumiku, awas ya kau nggak mau melaksanakan sholat isya, nanti satu saat ketika kau mati akan digempet oleh buminya. Jadi orang yang nggak pernah sholat itu, Bu, itu lagi diancam oleh alam kubur. Naudzubillah. Ibu kalau dengar, Bu, kata Gus Baha, seandainya telinganya umat manusia mendengar jeritan orang-orang yang sedang nangis di alam kubur, maka orang nggak ada yang kerja, pada takut. Makanya ibu kalau masuk ke alam kuburan itu kan dejes, dingin kan. Coba ibu sekarang ya, nanti saya lewat juga di situ tuh. Kalau di sana dingin, Bu, kalau di kuburan
Bentar ya, habis ini kuburan loh. Masya Allah, itu dingin. Sebenarnya di sana sedang pada teriak, sedang pada nangis. Ya, sedang pada nangis. Lah terus obatnya apa? Tombo ati iku limo. Coba benar. Tombo ati iku limo. Ini obatnya. Tadi kan penyakitnya, sekarang obatnya. Tombo ati iku limo warnane. Maca Quran angan sak maknane, kapindhone salat wengi kon lakoni, kaping telu wong kang saleh kon ngendongi, kaping paten zikir wengi ingkang suwe, kaping lima kudu luwe wetenge, sing sapa wonge nglakoni iku lima insyaallah taala nyembadani. Jadi obatnya Bu, nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tahu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ibu kalau masih males-malesan ibadah, supaya hatinya jangan sampai mati, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Sholat malam. Bu, obatnya itu ya. Kalau ibu males-malesan tuh, kan berarti sudah mau mati tuh. Udah mau mati tuh. Hatinya, bukan orangnya. Hatinya udah mau mati, cepet baca sholat wong kang soleh kon ngendongi kumpulono. Makanya ini kumpulnya ini termasuk obat hati. Sudah saya terangkan di masjid sana. Satu saat nanti di yaumul qiyamah, orang dalam keadaan kesulitan, siapa tahu Bu, di antara kita ada yang sudah masuk surga. Ya, sementara mereka sedang gantungan di Shiratal Mustaqim. Misalkan ibu sudah masuk surga, ibu masih gantungan. Akhirnya ini ketemu, neng sini, kamu kan dulu yang ngaji bareng kan? Ya. Karena itu ada syafaat yang dari temennya sendiri. Amin. Ada syafaat dari ustaz, ulama juga bisa memberikan syafaat kepada jamaahnya. Atau bisa juga ustadznya yang di neraka. Ibu kasihan sama saya. Aduh, Tat, sini Tat. Nah, bisa jadi begitu Bu. Yang penting sering campur dengan orang soleh. Jadi itu manfaat. Jadi di sana nanti ada, kita bisa memberi syafaat kepada orang lain. Para ulama juga bisa memberi syafaat kepada orang lain ketika yang akan dijawel itu adalah orang yang benar. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sholat bunyi, sholat malam, sering puasa, ya. Senin Kemis biasa puasa. Nah, itu ada 5. Satu tadi apa? Baca Quran. Yang kedua, sholat Yang ketiga, kumpul dengan orang terus zikir malam yang lama. Lah zikir juga masuk tuh ya. Lah ini obatnya. Udah paham? Paham? Dalam kesulitan itu ya. Jadi kalau ibu sudah mulai malas-malasan baca Quran, berarti itu obatnya. Bangun puasa Senin Kemis, campur dengan orang. Nah, terus perutnya yang lapar. Itu maksudnya adalah disuruh puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Waktunya sudah dibatasi ya. Sudah dibatasi banget nih, saya jadi bingung. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita hatinya jangan sampai mati.
sering campur dengan orang soleh, insya Allah kita akan mendapat syafaat daripada syafaatnya para ulama, syafaatnya para sahabat, syafaatnya para aulia, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang sering campur dengan para ulama, sering baca selawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapat syafaat dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'til rasad. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya.